Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan memberikan FRCPNS 2021 dari kawan-kawan kita yang ujian tanggal 2 September 2021. Nah, mari kita lihat apa saja gambaran soal-soal yang akan keluar nantinya. Yang pertama itu adalah TWK. TWK sendiri memiliki 30 soal dengan kisi-kisi. Yang pertama itu nasionalisme. Untuk nasionalisme, yang pertama itu lebih ke bagaimana cara kita menyikapi budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, cara mempertahankan ideologi Indonesia. Yang kedua, tentang pilar negara. Yang pertama itu tentang perilaku yang menggambarkan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Yang kedua, pasal yang mengatur tentang tugas DPR, MPR, dan Presiden. Yang ketiga itu Pancasila. Untuk Pancasila sendiri, soal yang banyak keluar itu adalah pengamalan Pancasila. Nah, untuk soalnya, apabila kita diberikan salah satu kasus, maka tentukan pengamalan sila keberapa itu. Selanjutnya tentang bela negara. Untuk bela negara sendiri, yang pertama itu gambarannya adalah tentang upaya masyarakat sipil dalam menghadapi perang. Yang kedua, sikap dan upaya kita dalam memberantas terorisme. Contohnya itu terorisme yang ada di sekitar kita, bagaimana kita menyikapinya. Dan upaya-upaya apa aja yang bisa kita berikan atau upaya-upaya apa aja yang kita lakukan untuk memberantas terorisme. Di pilihannya nanti itu ada beberapa pilihan, jadi kawan-kawan harus pilih yang lebih baik. Yang keempat itu adalah bahasa Indonesia. Memang di peraturan Permenpan RB tidak menampilkan bahasa Indonesia, tapi berdasarkan FR kemarin banyak kawan-kawan kita yang mendapatkan soal tentang bahasa Indonesia. Yang gambaran soalnya itu seperti mencari kesimpulan dari bacaan yang diberikan. Yang kedua itu menentukan kalimat baku dan efektif. Nah kawan-kawan, itulah sedikit gambaran mengenai tes TWK. Selanjutnya itu adalah TIU dengan soal 35 soal. Nah, yang pertama itu adalah tentang deret angka. Untuk deret angka sendiri ada pola 2 dan 3. Pola 2 ini artinya satu deret itu memiliki pola 2 atau satu deret itu memiliki pola 3 untuk menentukan pola-pola selanjutnya. Nah, untuk kedua deret angka itu ada yang hingga ribuan. Contohnya ada deret 1001, 1002, 1003 dan menentukan tes selanjutnya. Yang kedua itu adalah kemampuan verbal. Untuk kemampuan verbal sendiri ada soal mengenai sinonim dan antonim. Yang kedua itu silogisme. Menurut informasi bahwa untuk silogisme ini soalnya panjang-panjang dan ada yang sampai 3 kalimat. Jadi kawan-kawan pilihlah jawaban yang sesuai dengan soal-soal tadi. Yang ketiga yaitu adalah kemampuan numerik. Numerik sendiri adalah mencari nilai-nilai atau angka-angka yang sesuai dengan soalnya. Yang pertama mencari nilai X dan Y, dan juga ada persamaan aritmatika. Yang kedua itu soal cerita. Soal cerita ini digambarkan dengan mencari kecepatan dan jarak tempuh seperti kota A ke kota D atau kota A ke kota C. Jadi persiapkan kawan-kawan untuk mencari soal cerita ini. Yang keempat yaitu penalaran analitis. Untuk penalaran analitis sendiri ada contohnya seperti mencari posisi duduk. Menurut informasi bahwa mencari posisi duduk ini soalnya paling banyak. Yang kedua itu soal tentang siswa suka pelajaran atau olahraga. Contohnya siswa perempuan lebih menyukai matematika sebanyak 30 orang dan menyukai bahasa Indonesia sebanyak 20 orang. Nah, contoh soalnya seperti itu. Dan dibandingkan dengan siswa laki-laki
berapa yang lebih menyukai pelajaran-pelajaran. Begitupun dengan pelajaran olahraga. Ada yang suka basket, badminton, atau bola kaki. Selanjutnya ada tes tentang figural. Nah, figural ini adalah menjawab soal dengan gambar-gambar yang disediakan. Yang pertama itu ada gambar 2 dimensi. Untuk gambar 2 dimensi ini kita disuruh untuk mencari rotasi atau pencerminan dari gambar-gambar yang disediakan. Nah, untuk yang 3 dimensi itu lebih banyak kayak bangun ruang seperti balok, kubus, limas, tabung, dan lain sebagainya. Nanti kita disuruh menentukan pola yang mana atau jaring-jaring yang mana yang cocok dengan bangun ruang tadi. Nah, selanjutnya untuk soal TKP. Untuk soal TKP sendiri memiliki jumlah soal sebanyak 45. Yang pertama itu tentang anti radikalisme. Nah, kawan-kawan, soalnya tentang ada budaya baru yang terlihat asing dan mencurigakan dan tidak sesuai dengan tempat tinggal kita. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap orang tersebut? Nah, soal ini seperti ada orang yang masuk ke kampung dan kelihatannya sangat mencurigakan karena membawa paham-paham yang berlainan dengan budaya kita. Jadi, bagaimana cara menyikapi orang tersebut? Yang kedua itu tentang jejaring kerja. Untuk jejaring kerja sendiri soalnya tentang perbedaan pendapat dan ketika ada kawan mencuri ide kreatif kita di dalam pekerjaan. Nah, untuk menyikapi hal ini kita harus berusaha menerima atau menyanggahnya. Jadi kawan-kawan harus menyikapi bagaimana di perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan maksimal. Yang selanjutnya itu adalah teknologi informasi. Nah, untuk teknologi informasi sendiri soalnya tentang ada teknologi baru yang akan diterapkan di kantor kita. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Jawabannya kawan-kawan bisa dengan mempelajari teknologi tersebut. Nah, selanjutnya tentang profesionalisme. Untuk profesionalisme sendiri soalnya lebih ke kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas. Contohnya, Anda ditugaskan ke tempat yang belum didatangi oleh Anda dan budayanya tidak tahu. Nah, kawan-kawan, jawab dengan Anda siap menjalankan tugas tersebut. Untuk TKP sendiri, kawan-kawan banyak sekali tryout atau soal-soal prediksi dari internet atau buku-buku bahwa prediksi tersebut digambarkan tidak jauh berbeda dengan tes soal di CPNS tahun ini. Jadi kawan-kawan perbanyak lagi untuk menjawab soal-soal berdasarkan prediksi-prediksi yang diberikan dari internet atau buku tadi. Nah, kawan-kawan, itulah sedikit gambaran mengenai FR CPNS 2021. Nah, banyak kawan-kawan kita yang telah ujian bahwa memberikan gambaran FR atau soal-soal yang mereka dapatkan ketika ujian kemarin. Jadi kawan-kawan, soal-soal ini tidak jauh dari kisi-kisi yang diberikan oleh PKN atau pengumuman dari PAN RB bahwa kisi-kisinya tidak jauh berbeda. Nah, kawan-kawan, itulah sedikit FR mengenai tes ujian SKD CPNS yang kemarin. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sekian dulu video ini kawan-kawan, terima kasih sudah menonton, salam dari saya dan semangat berjuang.